Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintawati dari BKNR semester 3. Baik, mengenai pendidikan pada era digital, di mana teknologi itu sudah menjadi bagian penting dari proses pendidikan atau proses pembelajaran. Nah, bagaimanapun tidak, teknologi itu eh, sudah menjadi genggaman dari setiap individu, itu sudah menjadi genggaman setiap harinya, atau bisa dikatakan sudah menjadi makanan sehari-hari, baik di kalangan yang anak kecil gitu ya, orang dewasa ataupun orang tua sekarang sudah terus menggunakan teknologi. Nah, setelah melihat video dari beberapa video model pembelajaran yang berbasis digital dari beberapa negara yang di negara maju gitu ya, itu tuh menjadi sebuah renungan gitu, bahwa di Indonesia itu ternyata di negara kita itu negara Indonesia sudah tertinggal gitu dalam proses pembelajaran secara digital. Itu sih menurut pengalaman pribadi saya gitu, ketika berada di setiap jenjang pendidikan. Nah, ternyata yang saya rasakan itu ketika di bangku sekolah, model pembelajarannya itu masih menggunakan di era 90-an gitu ya. Sedangkan yang menggunakan teknologi itu hanya berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Itu pun juga yang sudah teknologinya sudah maju. Nah, dalam kasus tersebut gitu ya, menjadi sebuah tantangan yang berat bagi seorang calon guru gitu, yang akan meneruskan pendidikan di Indonesia. Tentunya kita itu harus mengikuti teknologi, maka harus menyiapkan diri dari sekarang supaya mampu beradaptasi dan menciptakan sebuah inovasi bagaimana pendidikan di Indonesia itu seperti negara-negara yang sudah maju. Nah, menurut saya bagaimana seharusnya pendidikan dan BK di Indonesia itu, menurut saya pendidikan di Indonesia haruslah bisa dirubah atau ditata kembali gitu, karena semakin berkembangnya zaman, apalagi kita sekarang itu sudah masuk pada era revolusi industri 5.0 gitu. Nah, pendidikan itu harus bisa menyeimbangkan serta menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang gitu. Nah, sebagai calon seorang pendidik, kita itu diharuskan bisa melek terhadap teknologi gitu. Karena tidak menutup kemungkinan kita itu dituntut untuk bisa memakai gitu, harus bisa menggunakan teknologi, bukan hanya sekedar menggunakan, memanfaatkan, tapi kita juga harus terus menginovasi, mengembangkan teknologi yang sudah ada. Nah, seperti dalam karakteristik pendidikan, kita itu dituntut untuk bisa berinovasi gitu. Nah, kreatif, kemudian melek terhadap iptek, kemudian dalam penguasaan materi gitu, karena materi pelajaran gitu, terus metode dan strategi yang harus dipersiapkan agar peserta didik itu betah gitu dalam proses pembelajaran gitu. Nah, teknologi dan inovasi juga seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pendidikan gitu, supaya dapat mempermudah akses segala informasi dengan menggunakan perangkat yang sudah ada. Kemudian perangkatnya itu sudah terhubung dengan internet. Nah, jangan sampai pendidikan di Indonesia itu tertinggal gitu, seperti yang mungkin sekarang gitu ya, keberadaannya sudah, yang dirasakan sudah agak tertinggal oleh negara maju gitu. Bukan hanya agak, tetapi sudah tertinggal gitu dalam menggunakan media yang berbasis digital gitu. Misalnya kita ambil contoh penggunaan teknologi dalam pendidikan. Nah, saat ini pendidik itu tidak hanya menulis di dalam papan tulis gitu, tetapi saat ini pendidik itu juga bisa menulis di dalam TV Watch. Nah, kemudian materi itu tidak hanya di dalam buku saja, tetapi bisa diakses melalui
platform Google, kemudian bisa bermain di dalam bermain animasi dalam PowerPoint. Nah, supaya anak itu lebih betah gitu, lebih senang dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian inovasi pendidikan dan di Indonesia itu tidak terlepas dari perkembangan zaman dan teknologi gitu. Hal tersebut tentu mempengaruhi tumbuh kembang mindset seseorang gitu. Pasalnya, pendidikan itu yang dapat merubah mindset sehingga mampu membuat orang dapat berkembang dengan baik. Nah, selain itu, pendidikan yang dilakukan cenderung dua arah, tidak hanya satu arah saja. Nah, contoh inovasi di dalam pendidikan adalah adanya pembelajaran e-learning gitu, di mana metode belajar ini menyatukan antara pembelajaran tatap muka dengan tatap muka tetapi lewat media seperti aplikasi Zoom, kemudian Google Meet. Nah, aplikasi tersebut itu bisa kita gunakan untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, perkembangan teknologi saat ini gitu bisa dimanfaatkan oleh tenaga pendidik. Contohnya oleh guru BK gitu. Nah, guru BK itu bisa memanfaatkan teknologi. Jadi proses bimbingan karir atau bimbingan apapun itu tidak hanya bisa dilakukan tatap muka gitu, bisa juga menggunakan media yang sudah bisa kita gunakan gitu, sehingga mengefektifkan waktu antara bagian dari proses pembelajaran dan proses bimbingan karir ataupun bimbingan yang lainnya. Mungkin itu dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.